Tapi Sean belum dewasa. Kumam anak itu saat Taehyung membantu merapikan rambutnya setelah cuci muka dan ganti baju. Sean belum bisa melindungi ibu. Kalau begitu, kapan Sean dewasa? Taehyung menanggapi celotehan sang anak. Kata ibu, saat Sean sudah masuk sekolah SMA. Taehyung tersenyum tipis mendengar jawaban sang anak. Ibu benar, tapi meskipun belum dewasa, Sean tetap ingin melindungi ibu kan? Iya ya, apa Sean tahu caranya untuk melindungi ibu di usia Sean saat ini? Sean tidak tahu. Mau ayah beritahu? Anak itu menjawab dengan anggukan lucu. Pertama, Sean harus menuruti semua ucapan ibu, karena ibu tidak mungkin melarang Sean tanpa alasan. Semua yang keluar dari mulut ibu adalah demi kebaikan Sean. Sean mengerti? Mengerti ayah, balas anak itu sembari memperhatikan sang ayah dengan seksama. Yang kedua, tidak boleh membuat ibu merasa kesal. Apa Sean tahu bagaimana ekspresi ibu ketika merasa kesal? Tahu ayah, ibu akan berhenti bicara dan menghela nafas dalam-dalam. Lalu kedua matanya melototi Sean seperti ini. Si kecil mencoba meniru ekspresi Yeon ketika kesal yang membuat tawa Taehyung pecah. Itu benar, jika ibu sudah begitu, Seon harus segera minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seon mengangguk dengan segera. Yang terakhir ini adalah rahasia di antara kita berdua. Jangan sampai ibu tahu. Semakin dari ucapan Taehyung, semakin mendekat pula Seon di sana agar bisa mendengarnya. Jika ada seseorang yang jahat pada ibu, Seon harus segera memberitahu ayah. Karena ayah sudah tidak bisa melindungi ibu di sini, jadi ayah menyerahkan tugas ini pada Seon. Siap ayah. Anak ayah memang hebat, karena ini hari Minggu, Seon ingin melakukan apa bersama dengan ayah, mumpung ayah sedang libur bekerja. Seon mau berenang, gumamnya. Berenang? Bagaimana kalau kapan-kapan lagi saja? Karena kemarin Seon kan sudah pergi berenang dan jatuh sakit. Atau Seon mau main game bersama dengan ayah? Anak itu mengangguk setuju meskipun merasa sedikit kecewa. Kita mainnya di sini saja, di kamar Seon agar tidak mengganggu ibu yang sedang beristirahat. Iya ya. Menemani Seon bermain game begini, tak terasa waktu telah berlalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 9:30. Seon tunggu di sini dulu, ayah membangunkan ibu di kamarnya untuk pergi bekerja. Ayah akan bawakan minuman dan cemilan sekalian. Masih fokus menatap layar yang menunjukkan bermain game di sana, Seon membalas dengan anggukan singkat. Taehyung masuk begitu saja ke dalam kamar Yeon dan menemukan mantan istrinya itu sudah bersiap dan rapi duduk di depan meja rias. Maaf, aku tidak mengetuk pintunya terlebih dahulu. Aku pikir kamu masih tidur, ucap Taehyung. Tidak apa-apa Taehyung, apa Seon rewel? Balas Yeon sembari fokus mengoleskan lipstik di bibirnya. Tidak, dia sangat tenang. Aku mengajaknya bermain game bersama. Seon pasti sudah menemukan lawan main yang sepadan, makanya ia sangat tenang. Jika bermain denganku, ia lebih banyak merasa kesal karena aku tak mengerti cara bermain yang benar, ucap Yeon sembari tertawa ringan. Wanita itu kemudian berdiri posisinya dan meraih tasnya yang terletak di atas keranjang. Kamar ini masih tetap sama, namun terasa asing bagi Taehyung meskipun baru 1 minggu mereka berpisah. Taehyung bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia tidur di sini, karena lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang kerja. Kalian main game di mana? Di ruang tamu? Tanya Yeon. Di kamar Seon, ralat Taehyung. Aku akan ke sana dan berpamitan dengannya. Apakah perlu aku mengantarmu menuju butik? Tidak perlu, aku akan membawamu pergi sendiri karena aku juga memiliki jadwal temu dengan klien di luar butik sore ini. Ah, begitu rupanya, gumam Taehyung. Mengenai Seon, aku ingin kau mencarikan sesuatu untuk dia. Apa kau bisa dan memiliki waktu? Tanya Yeon tiba-tiba teringat. Mencari apa? Jawab Taehyung penasaran. Tempat kursus minat dan bakat. Seon sudah tidak latihan basket di sana lagi sejak seminggu kemarin. Biasanya anak itu memiliki jadwal latihan 3 kali dalam seminggu. Hobinya itu turunan dari sang ayah. Taehyung pernah bilang tadinya ia ingin menjadi pemain basket profesional sebelum benar-benar menentukan kemana arah masa depannya. Tapi karena kekurangan biaya juga hal tersebut akan dipandang sebelah mata oleh kedua orang tua Yeon. Lelaki itu melepaskan impiannya dan lebih memilih untuk mengejar profesi yang bisa menghasilkan uang dengan segera. Saat itu hobi Taehyung menjadi urutan yang kesekian. Yang penting mapan saja dulu agar tak gampang menjadi bahan ejekan orang lain. Berbeda dengan Seon, baik ayah dan ibunya yang membebaskan anak itu.
Biar Taehyung dan Yeon saja yang bekerja keras, sementara Sean dipersilakan menentukan masa depannya sendiri. Ingin menjadi pemain basket juga tak masalah, karena Taehyung dan Yeon yakin mereka berdua mampu untuk memfasilitasi apa yang menjadi impian sang anak. Bukankah Sean sudah ikut latihan basket di tempat les privat Ibu Hayoung? Tanya Taehyung heran. Sean sudah keluar dari sana sejak minggu lalu, jawab Yeon. Kenapa harus keluar? Bukankah Sean sangat suka di sana karena banyak teman-temannya yang lain? Aku ingin Sean pindah ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas mewadai. Aku rasa tempat Ibu Hayoung kemampuan Sean masih begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan, Sean beralasan. Ian tidak mungkin menceritakan bagaimana ia sudah dibuang begitu saja oleh grup kumpulan para oma sejak mereka bercerai. Wanita itu hanya ingin membuat situasi semakin gaduh, lebih baik fokus pada masa depan Sean saja, yang memang dalam belajar sekolah masih kurang menguasai. Tapi bakatnya dalam hal olahraga Sean adalah juaranya. Meskipun menjadi pintar itu penting, namun kesuksesan seseorang tak bisa diukur dari nilai pelajaran saat masih sekolah. Seperti Yan yang tak terlalu pintar, namun kecintaannya pada dunia fashion membuat wanita itu sukses memiliki butiknya sendiri. Kalau begitu, tunggu sekitar 1 bulan lagi. Aku akan carikan tempat kursus terbaik bagi Sean, ucap Taehyung berjanji. Apa 1 bulan lagi tidak terlalu lama? Tanya Yeon. Iya, bagi Taehyung bisa segera mendapatkan tempatnya minggu depan. Tidak apa-apa, sekalian berikan Sean waktu istirahat sejenak sebelum ia memulai lagi. Baiklah kalau begitu, balas Yeon, terutama lokasinya Taehyung. Jangan terlalu jauh agar aku bisa mengantar serta menjemputnya dengan mudah. Taehyung sudah mengganggu di sana, akan aku carikan sesuai dengan keinginanmu. Setelah merasa tabloid dan dibicarakan lagi, Yeon serta Taehyung keluar dari kamar. Yeon langsung menuju kamar Seon, sementara Taehyung pergi ke dapur untuk memotong buah apel dan menyiapkan cemilan lain serta sekotak jus jeruk untuk sang anak. Seon, ibu akan berangkat sekarang, pamit Yeon yang baru saja masuk ke dalam kamar anak itu. Seon masih fokus dengan gamenya dan tak terlalu menggubris kedatangan Yeon. Anak ibu serius sekali, kode wanita itu. Ibu sana jangan ganggu, nanti jagoan Seon kalah lagi, gerutunya. Ya sayang, balas Yeon maklum, karena setiap anak pasti akan seperti ini jika sudah dihadapkan dengan game. Yen, pipi Seon sekilas sebagai bentuk dari perpisahan. Saat hendak keluar di ambang pintu, ia kembali berpapasan dengan Taehyung. Yen tersenyum melihat nampan yang dibawa oleh lelaki itu. Tidak ada makanan ringan serta permen dan coklat di sana, melainkan hanya potongan buah apel segar, serta beberapa butir buah anggur dan sekotak jus jeruk. Merasa lega karena lelaki itu tampaknya peduli pada kesehatan sang anak dengan memilih tak memberikan makanan olahan. Nanti siang pesan saja makanan di luar kalau kau tak sempat memasak untuk Seon, pesan Yeon. Iya Yena, balas Taehyung. Kau berhati-hatilah di jalan dan jangan terlalu kepikiran soal Seon. Aku bisa menjaganya dengan baik. Aku percaya padamu, kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Taehyung menjawab ucapan mantan istrinya itu dengan anggukan dan menatap punggung Yeon yang berjalan meninggalkan kamar Seon. Ya Taehyung, jawab Yeon saat ia baru saja menyambungkan panggilan masuk dari Taehyung. Yeon tak tahu apa yang membuat lelaki itu menghubungi, karena ia bahkan baru saja keluar meninggalkan apartemen dan masih dalam perjalanan. Aku baru saja menemukan Naon datang berkunjung. Ia terus memencet bel pintu apartemen, tapi aku tidak ingin membiarkan ia masuk, karena terlalu malas meladeninya. Ia mungkin sedang mencarimu, apa perlu aku menemuinya? Tentu saja Yeon sangat paham, bukan Yeon yang Naon cari melainkan Taehyung. Sekalipun dia ada perlu denganku, aku tidak memaksamu untuk menemuinya kecuali jika kau yang menginginkan hal itu, balas Yeon. Untuk apa aku menemuinya? Selama ini aku berinteraksi dengan Naon kan atas permintaanmu. Itu sebabnya sampai detik ini aku masih terbawa bertanya terlebih dahulu padamu, apakah aku harus bertemu dengan Naon atau tidak. Saran dariku tidak usah, tapi pilihan ada di tanganmu. Lebih baik aku menemani Seon main game. Dia terganggu karena Naon terus memencet belnya. Apa mungkin Naon butuh bantuan atau terjadi sesuatu pada Ayeri? Aku rasa tidak, karena jika terjadi keadaan darurat saat aku tak kunjung membuka pintunya, harusnya ia pergi untuk mencari bantuan lain atau security seperti yang pernah kau sarankan. Ah ya, benar juga, aku memian di sana. Meskipun ia tak suka pada Naon, tapi jika sudah menyangkut Ayeri itu beda urusan.
Hubunganku dengan Naon sudah tak lagi sebaik dulu. Aku sedang jaga jarak dengannya. Jangan tanyakan alasannya, karena aku harus menjelaskannya panjang lebar padamu. Pada akhirnya ia memilih untuk mengakui. Baiklah, aku mengerti. Taehyung membalas dengan singkat dan tak ingin memaksakan kehendak karena Yeon sekarang juga masih dalam perjalanan. Mengendarai mobil membutuhkan konsentrasi penuh. Taehyung tidak ingin mengurangi konsentrasi wanita itu hingga membuatnya celaka di jalanan. Kalau begitu, kau tidak akan marahkan jika aku turut menjaga jarak dengan Naon? Terserah kau saja, Taehyung. Lagi pula sekarang aku sudah tidak punya hak untuk mengaturmu. Kau boleh bertemu dengan wanita mana saja termasuk Naon. Kau benar, maaf aku sudah mengganggu waktumu. Itu hanya kebiasaanku saja karena teringat kau yang akan mengomel saat aku mengabaikan Naon. Kau bilang kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena mereka adalah orang pertama yang akan memerlukan bantuan saat kita sedang membutuhkan. Memang benar dulu yang sering berkata seperti itu. Tapi sekarang sudah terlihat maksud lain dari Naon yang membuat Yen ingin menarik semua perkataannya tersebut. Sepertinya Naon sudah pergi. Akan segera aku matikan sambungan teleponnya. Sean sudah memanggil terus minta ditemani. Ya Taehyung, balas Sean sebelum sambungan berakhir. Yen tahu hari Senin memang lumrah disebut sebagai hari sibuk. Hari ini Taehyung bilang ia tidak bisa mengantar Sean berangkat sekolah. Dan Yen bisa memakluminya. Karena lelaki itu bahkan sudah seminggu penuh ini rutin mengantar jemput Sean kemana-mana serta menemaninya. Mengingat kesibukan Taehyung di perusahaan, wanita itu kembali teringat dengan Naon yang juga sudah masuk ke perusahaan yang sama dengan mantan suaminya itu per hari ini. Itu sebabnya saat mengantar Sean pergi ke sekolah tadi, Naon meminta tolong agar Yen mau membawa Harry sekalian karena ia tak akan sempat mengantar anak itu pergi ke sekolah. Juga menjemputnya pulang dan menjaganya sampai Naon pulang. Karena hingga detik ini, gadis itu belum menemukan pengasuh anak yang bisa dipercaya. Aku akan menjemput Sean pulang dari sekolah. Taehyung tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan singkat. Bukankah kau harus bekerja? Yen membalas dengan raut heran. Pasalnya ia sudah meminta tolong pada salah satu pegawainya untuk menjemput Sean dan Harry pulang dari sekolah nantinya. Aku bisa izin keluar sebentar. Kau pasti sibuk kan? Iya, tapi aku sudah meminta seseorang untuk menjemput anak-anak. Biar aku saja. Apa boleh buat jika Taehyung sudah memaksa? Lagi pula sebenarnya Yen juga masih butuh pegawainya di butik. Jadi tawaran Taehyung ini benar-benar menguntungkan. Kalau begitu tolong bawa Harry sekalian. Naon pasti sudah cerita padamu jika ia belum menemukan pengasuh untuk Harry kan? Yen hanya menebak karena sudah berada di satu perusahaan yang sama. Tidak mungkin Naon membiarkan Taehyung begitu saja tanpa curi-curi kesempatan untuk mengobrol dengan lelaki itu. Aku hanya sekedar bertemu dengan Naon sebentar di sana. Tidak ada waktu untuk mengobrol, jadi aku tidak tahu. Di luar dugaan mereka justru belum saling mengobrol, meskipun target Naon sudah berada di depan mata. Apa aku harus membawa anak-anak ke butik? Iya, langsung ke butik saja. Aku sudah memesan makan siang untuk mereka dan membiarkan mereka istirahat sejenak di sini sebelum akhirnya nanti pergi les. Akan aku antarkan Sam dan Harry pergi les sekalian. Kau tidak sedang sibuk? Aku bisa mengaturnya. Baiklah. Tak ada lagi momen saling balas pesan setelahnya. Sebenarnya Taehyung sudah dalam perjalanan menuju sekolah. 20 menit kemudian mereka bertiga telah sampai di sana. Ia mempersilahkan lelaki itu turut makan siang sekalian. Antarkan Harry pergi ke kelas privat terlebih dahulu, baru kemudian ke tempat Sean. Ucap Yang sembari mengganti baju seragam Sean dengan baju rumahan yang lebih nyaman untuk dipakai pergi belajar. Begitu pula dengan Harry. Pagi tadi Yen bahkan yang harus kewalahan karena Naon meninggalkannya itu begitu saja, bahkan sebelum Harry bangun dan mempersiapkan segala kebutuhan sekolah serta les anak itu. Bahkan untuk sarapan Naon tak sempat memasak hingga Harry harus sarapan di tempat Yen. Yen juga yang harus repot-repot menyiapkan segala kebutuhan gadis kecil itu. Sean pindah tempat les juga, bukankah hanya tempat latihan basket? Tanya Taehyung heran mengapa Yen tiba-tiba memindahkan sang anak padahal Yen paling tahu sifat Sean yang tak gampang membaur tempat yang baru. Yen menjawab dengan anggukan lesu. Sebenarnya kumpulan para oma sudah tak mau lagi menerimaku dengan alasan aku tak memiliki seorang suami, kumam Yen. Apa hal tersebut masuk akal? Tentu saja tidak, balas Yen menahan kesal. Lalu mengapa Harry masih bisa belajar di sana? Jujur saja aku katakan jika mereka ingin menjodohkanmu dengan Naon setelah kita bercerai.
Ian bisa melihat reaksi raut wajah Taehyung yang tampak tidak percaya. Kenapa harus dengan Naun? Kau akhirnya ini merasakan jika Naun mencoba untuk mendekatimu, tanya Yen. Iya, tapi aku tidak menyangka jika itu tujuannya. Keputusan ada di tanganmu. Satu hal yang pasti, jika kau benar-benar menemukan gadis yang kau cintai dan ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang baru, aku harap kau tidak melupakan tanggung jawabmu sebagai seorang ayah pada Sean. Bukan hanya sekedar materi, namun juga perhatian yang kau berikan padanya. Aku harap itu tak akan pernah berkurang hingga Sean bisa mengerti apa itu dari sebuah perceraian, ucap Yen. Saat ini aku tidak bisa memikirkan gadis manapun, juga keinginan untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Karena prioritasku adalah Sean, balas Taehyung. Ian tidak ingin menjawab karena lagi-lagi ia tidak ingin terlalu mempercayai ucapan Taehyung. Wanita itu segera mengirimkan alamat tempat les Sean yang baru. Tidak masalah, tempat ini jauh lebih baik daripada tempat les yang lama, komentar Taehyung setelah melihat lokasinya. Apakah kita bisa berbaur dengan segera bersama dengan anak-anak yang lain? Tanya Taehyung khawatir akan hal itu. Orang dewasa mungkin tak terlalu mempermasalahkan mengenai pertemanan, baik itu sendiri ataupun ada teman. Itu bukan hal yang akan menghalangi mereka untuk tetap menuntut ilmu. Sementara anak-anak lebih senang jika mereka memiliki teman yang cocok saat berada di kelas, belajar bersama. Sean seperti itu karena usianya yang masih kecil. Selain belajar, ia juga butuh teman untuk bermain di sela jam istirahat belajar bersama. Hari pertama sampai ketiga cukup membuatku kewalahan, namun semakin kesini Sean semakin berniat untuk les privat di sana. Mungkin dia sudah menemukan teman-teman yang baru. Syukurlah kalau begitu, kumam Taehyung merasa lega. Setelah selesai untuk bersiap-siap, Taehyung pamit undur diri untuk mengantar Hye dan Sean pergi ke tempat les privat. Lelaki itu juga sudah mengatakan jika ia tak dapat menjemput keduanya pulang dan segera dianggap oleh Yen. Tidak masalah karena saat Hye dan Sean sudah waktunya untuk pulang, sepertinya pekerjaan Yen juga sudah selesai.